Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Saskia Faturi di channel YouTube aku. Saskia Faturi episode kali ini tentang tutorial and tips. Begini guys, saya udah melihat, pernahkah kalian badan kalian merasa gak enak atau sering ngantuk atau sering lelah? Nah ini nih, kejadian seperti ini harus dihindari dengan cara melakukan senam pagi ya. Senam pagi adalah senam yang dilakukan setiap hari, setiap pagi. Jadi untuk menegakkan tubuh ya, ada 3 jenis gerakan senam yang harus sering kita lakukan, itu senam pemanasan, latihan inti, dan latihan pendinginan. Oh ya, senam ini memang sudah tidak asing lagi bagi dunia trending di masyarakat, tapi namun kita berusaha untuk membuat agar senam ini menjadi sebagai dari cara hidup sehat kita ya, sesuai mengikuti peraturan Malaysia. Tapi beruntung banget Indonesia juga melakukan hal yang sama untuk membuat olahraga ya, walaupun udah agak jarang ya. Seperti contoh kita sering lihat di YouTube ada beberapa senam-senam dari klub senam Berti Larso atau senam yang lainnya. Tapi yang paling memorable banget tuh adalah Berti Larso. Itu sebenarnya itu sudah lakukan dari bibi saya, yaitu yang Tante Vivin ya. Nah ini sebenarnya saya akan membagi tips bagaimana sih cara agar senam pagi sehat itu bisa tepat waktu dan berguna buat kesehatan. Jadi maksudnya senam pagi biasanya di hotel bebas, tapi yang nggak boleh itu adalah di waktu dini hari, karena memang sangat mengganggu orang lagi tidur ya, mengganggu orang yang masih ingin tidur. Kita selalu senam paginya karena kan kita suka ada gerakan tepuk tangan di saat kita senam, itu sangat tidak baik nih. Jadi saya udah membagi 7 hari senam, yaitu ada senam Ayo Bangkit setiap hari Senin, setiap Ayo Bersatu Jilid 1 setiap hari Selasa, senam Pramuka setiap hari Rabu, senam Ayo Bersatu Jilid 2 setiap hari Kamis, senam Santri 2002 setiap hari Jumat, terus ada senam Indonesia Sehat setiap hari Sabtu, dan terakhir setiap hari Minggu adalah senam Indonesia Jaya. Oh ya, jadi senam ini saya udah pernah sih sering banget lakuin senam sebelum rumah saya direnovasi untuk membuat badan saya menjadi lebih fit. Habis itu kembali tidur lagi untuk pemulihan. Nah, tapi kadang-kadang kita sering terlambat karena waktunya sering terbatas untuk beres rumah, karena ada memang pekerjaan di rumah. Nah, dari topik video kali ini saya akan membahas bagaimana cara melakukan senam agar senam pagi itu selalu tepat waktu dan tidak pernah terlambat. Yang pertama, di waktu malam sediakan pastikan fasilitas untuk senam paginya itu terbebas dari jemuran. Misalnya jemuran itu malam-malam ya, jadi kita kalau mau senam harus disingkirkan dulu jemuran sementara, atau jangan taruh di luar, apalagi sebelum ada matahari ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, biasakan bangunnya saat matahari terbit. Itu kenapa bisa begitu? Karena kan kita kan bangun tidur itu kan ini ya, habis pemulihan itu kan biasanya kan selalu lelah lagi. Tapi cara membangkitkannya adalah dengan melakukan senam pagi minimal 15 menit. Habis itu lakukan senam yang lain ya. Dan yang itu oke lah. Terus yang ketiga adalah membersihkan rumah. Membersihkan rumah itu tuh juga merupakan bagian dari senam pagi setelah senam yang mengikuti senam irama ya. Jadi membersihkan rumah itu bagi orang Melayu di Malaysia adalah salah satu cara untuk membuat sebagai senaman juga, untuk olahraga, untuk mengurus rumah ya. Menurut sandaran itu saya udah pernah lihat tuh bagaimana sih membersihkan rumah itu tuh juga merupakan bagian dari olahraga juga ya, senam. Terus yang keempat, pastikan tidurnya harus ada 2 bagi, ada yang biasa dan yang puasa. Kalau di bulan puasa kita harus melakukan senam paginya biar tepat waktu. Kan biasanya matahari terbit itu beda 10 menit, beda 10 menit atau 5 menit. Jadi tidurnya tuh kalau setiap subuh harus jam ya minimal jam 9 untuk bulan puasa, dan kalau di hari biasa harus jam 10. Kenapa harus seperti itu? Karena kalau jam 10 tuh biasanya kan banyak orang yang sering begadang sehingga lupa waktu untuk tidurnya suka terlambat. Apalagi senam pagi juga terlambat karena kita bangunnya kesiangan. Ya ibaratnya ke sekolah gitu. Jadi makanya kalau kita sering begadang itu juga sangat tidak baik, karena memang bisa mengakibatkan sakit ya, sakit, bisa panas dalam, terus sakit demam, terus pusing-pusing. Itu sangat tidak baik loh untuk jika melakukan terlalu lama. Oke, makanya dari itu, makanya kalau mau senam pagi lebih awal tepat waktu itu kita harus selalu bangun ya, harus pasang alarm di jam waker atau di ponsel kalau misalkan di perjalanan jauh ya untuk menginap. Nah itulah. Dan yang terakhir adalah pasang alarm sholat subuh. Nah
sebelum senam pagi itu kan biasanya kita harus selalu sholat subuh loh, sholat subuh supaya bisa menambah pahala ya, dan bisa membuat tubuh pikiran kita lebih tenang ketika akan melakukan senam. Karena sekarang banyak banget orang yang sering terlambat bangun, tidak pasang alarm untuk sholat subuh karena itu tadi, karena tidur terus selama misalnya kita melakukan senam pernafasan dan setengah mata. Ya makanya dari itu pasang alarm sholat subuh dari sekarang agar sholat subuh kita tidak mudah terlambat ya. Terutama bagi yang menggunakan alarm aplikasi dan juga yang lainnya harus dipasang lebih ketat lagi karena memang berguna banget untuk untuk menjaga keimanan kita, untuk membangkitkan rasa diri dan tanggung jawab kita ya sebagai seorang muslim. Oke, itulah video untuk kali ini, semoga bisa bermanfaat. Jadi ada pesan, saat kita lakukan senam pagi jangan lupa pasang alarm untuk khusus matahari terbit ya. Bedakan waktu antara yang puasa dengan biasa. Oke, jangan lupa seperti biasa untuk komen, like, dan subscribe di bawah ini untuk mendapatkan info yang lebih tentang aku ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.